I get stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body. Halo everyone, Dikum berdikonya. Assalamualaikum semuanya. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya itu Sela. Bisa dipanggil bebas. Saya prodi Teknik Informatika. Saya lulusan SMK Pertiwi Kuningan yang berada di Jalan Siliwangi, Kasturi, Cirendang. Jadi sedikit menceritakan tentang masa pengalaman saya atau masa lalu saya selama 18 tahun saya. Jadi singkat cerita, langsung saja ke ceritanya. Jadi waktu itu tuh saya berada di kelas 12 SMK atau bisa disebut kelas 3 SMK. Nah, di mana di kelas 3 SMK itu tuh kita lagi diuji dari materi kelas 1 sampai kelas 3 itu kan. Karena kan di kelas 3 itu udah masanya tinggal ujian kelulusan. Nah, kebetulan waktu itu materi buat ujian kelulusan itu tentang mikrotik atau membuat hotspot gitu kan ya. Nah, sebisa mungkin kita anak teknik komputer dan jaringan itu kita belajar sendiri, hanya dikasih video atau tutorial biar kita mengerti dan paham apa itu mikrotik, apa itu cara membuat hotspot. Jadi waktu itu kita cuma dikasih video itunya aja. Jadi kita hanya belajar sendiri, praktek sendiri. Jadi waktu itu tuh kita satu kelas izin ke guru produktif untuk minjem ruangan lab tersebut. Nah, setelah diizinin sama guru produktif itu, kita masuk ke kelas dan kita dikasih pengarahan dulu sama guru produktif tersebut. Dikasih pengarahan tentang kelas 12 itu tidak boleh banyak main, kita harus tetap belajar konsisten karena buat sebentar lagi hamin 5 hari kita bakal melakukan ujian kelulusan. Jadi kita semaksimalkan waktu kita untuk tetap belajar dan mendapatkan nilai sempurna. Jadi setelah dapat pengarahan dari guru produktif itu, kita dijelaskan juga konsep buat UKK, konsep buat ujiannya gimana kan. Lalu si guru tersebut itu memperingati kita tentang peraturan yang ada di ruangan lab tersebut. Di ruangan lab tersebut itu kita dilarang, yang pertama itu dilarang tidur di bawah meja komputer di saat guru atau pengawas gak ada yang masuk ke ruangan lab komputer, atau bisa disebut jam kos. Kita nggak boleh tidur di bawah meja komputer. Dan yang kedua itu tidak boleh membawa makanan atau makan di dalam ruangan. Dan yang ketiga itu tidak boleh ngobrol di saat ada guru yang sedang bicara di depan. Nah, guru tersebut itu setelah mengasih tahu peraturan-peraturan di lab tersebut, lalu guru tersebut itu ngasih tugas kita, kalian dikasih video buat kalian pelajari dan kalian praktek sendiri. Nah, setelah itu guru tersebut keluar dari ruangan lab tersebut. Lalu kita tuh langsung melakukan praktek sendiri, praktek mikrotik sendiri lah. Terus kita tuh udah 30 menit mungkin ya praktek gitu, karena kita merasa bosen, boring karena gak ada guru masuk lagi, istilahnya jam kos kan. Nah, kita tuh ada 5 orang siswa dalam satu kelas itu, ada yang tidur di bawah meja, yang 2-nya itu perempuan, 3-nya itu cowok. Kita tuh tidur di situ, di 5 orang tersebut tuh tidur di bawah meja komputer. Nah, singkat cerita, lagi anak-anaknya tidur, guru tersebut produktif itu tuh masuk ke ruangan tersebut. Lalu anehnya di satu kelas itu tidak ada yang ngasih tahu yang tidur itu suruh bangun bahwa ada guru, tapi tidak malah dibiarin tidur dan guru masuk. Dan akhirnya si guru tersebut marah dan membanting kursi semarah-marahnya kepada yang tidur itu, karena kita udah melanggar peraturan kan. Jadi kita yang berlima itu akhirnya bangun dan akhirnya si guru tersebut itu marah, keluar kelas lagi, dan kita berusaha mungkin untuk meminta maaf agar bisa belajar lagi dan gak bakal melakukan hal tersebut lagi. Kita udah minta maaf,
udah cari solusi biar si bapak tersebut bisa maafkan kita, terus bisa buat ngasih ilmu lagi ke kita, tapi masih si bapak itu tetap marah, soalnya kesel gitu kan, karena gak ada guru, bukannya kita belajar gitu, kita udah kelas 12 malah kita enak-enakan tidur. Dan si guru tersebut ngasih peringatan ke kita, kalian yang berlima ini gak boleh belajar di lab, terus kalian belajar di luar selama mau UKK. Di situ kita berlima kaget dong karena dapat peringatan kayak gitu. Jadi kita ngasih solusi, kita berkerumun 5 orang tersebut, gimana solusinya biar si bapak tersebut bisa memaafkan kita dan bisa belajar kembali. Nah, singkat cerita, si bapak sampai pelajaran terakhir nggak masuk kelas lagi, dan akhirnya kita pulang sekolah inisiatif nyamperin ke ruang guru tersebut itu, dan guru tersebut itu lagi santai karena udah jamnya pulang, dan kita tuh masuk, kita inisiatif buat meminta maaf dan bakal terima konsekuensinya yang bapak berikan. Tapi alhamdulillahnya si bapak tersebut itu tidak ngasih konsekuensi kepada yang kita tidur, tapi memperingati kita, kalian jangan pernah mengulangi lagi dan jangan menyepelekan waktu. Nah, si bapak tersebut itu bilang kayak gitu, dan akhirnya kita meminta maaf, dan akhirnya dimaafin, kita salaman, dan akhirnya kita dibolehkan belajar lagi di ruangan lab tersebut. Jadi mungkin itu ceritanya, sedikit kaget gitu kan, karena guru produktif kan kalau marah galak gitu. Nah, terus ngancemnya nilai, jadi kita tuh takut karena kita udah kelas 12, dan akhirnya dimaafkan, dan akhirnya saya juga yang berlima itu berjanji gak bakal tidur di kelas lagi, gak bakal ngelakuin atau melanggar hal tersebut lagi, dan akhirnya dimaafkan, dan akhirnya si bapak tersebut memberi kita nilai yang sempurna. Terima kasih. Jadi untuk kesan dan pesannya itu apa sih namanya ya? Kita tuh harus mentaati peraturan yang ada di ruangan tersebut, dan harus mendengarkan apa yang guru bicarakan. Karena kalau guru yang bicara tentang gini-gini ke kita itu, kita harus dengerin, karena kalau nggak dengerin atau kita melanggar peraturan tersebut, karena itu akibatnya kepada diri kita sendiri. Mungkin itu pelajaran yang saya pelajari dari kisah pengalaman saya. Terima kasih. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? Now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. 俺に才能なんてもんがあるように見えるが俺程度でそう見